Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita tentang administrasi peradilan agama atau administrasi kepaniteraan pada pengadilan agama. merujuk pada RPS. Pada pertemuan 9 ini kita hari ini membahas tentang manajemen keuangan perkara pada pengadilan agama. Jadi ini materi kita, meskipun kemudian kemarin sudah kita bagi terkait tugas masing-masing kelompok, tapi untuk menjelaskan secara keseluruhan kepada semua mahasiswa yang tidak tergabung dalam kelompok, saya perlu untuk menjelaskan tentang keuangan perkara ini yang ada di pengadilan agama. Bagaimana, apakah tugasnya sesuai dengan yang kita susun bersama kemarin? Karena sampai hari ini seingat saya masih ada 2 kelompok saja yang menyetorkan daftar tugas masing-masing kelompoknya, kalau tidak salah ingat. Nanti kalau memang kalau sudah ada yang lain yang belum terkonfirmasi ke saya, bisa disampaikan di grup atau kemudian melalui Google Classroom kalau nanti. Oke. Baiklah. Untuk selanjutnya, karena ya hari ini tentang keuangan perkara, saya nanti menjelaskan sedikit tentang beberapa hal pola tentang keuangan perkara pada pengadilan agama. Oke. Sesuai dengan ketentuannya, dasar hukum pola tentang keuangan perkara pada pengadilan agama, atau beberapa ada yang di peradilan yang lain, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, ada juga yang berkaitan dengan peraturan yang lebih khusus tentang peraturan tertentu yang ada di pengadilan agama. Yang pertama, dasar hukum tentang keuangan perkara pada pengadilan agama itu ada pasal 121 ayat 4 HIR. Saya rasa sampean semuanya sudah tahu tentang HIR. Dan ada pasal 145 RBG. Saya ingatkan, mungkin HIR itu ada Horizon Inland Reglement, dan kalau RBG itu Reglement for the Buitengewesten. Jadi HIR itu sebenarnya kalau dulu, karena dulu masih ada pada masa zaman Hindia Belanda, masih dibedakan peradilan agama di Jawa di Jawa Madura dan peradilan agama di luar Jawa dan Madura. Maka dalam aturan formil dan aturan materialnya tentang hukum acara perdata pada waktu itu dibedakan, kalau di Jawa menggunakan HIR, kalau di luar Jawa dan Madura menggunakan RBG. Secara umum memang ada beberapa perbedaan dan ada persamaan, tapi dalam hal ini tentang biaya perkara diawali dengan penjelasan baik dalam pasal 121 HIR dan pasal 145 RBG yang sebenarnya sudah meskipun penjelasannya sudah diperbarui dengan Undang-Undang 7 tahun 89 dan yang telah diperbarui lagi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, ada jungto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama.
Di situ disebutkan bahwasanya biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh ketua pengadilan. Ini dasar hukumnya. Yang kedua ada pasal 237 HIR dan pasal 273 RBG. Yakni prinsipnya di dalam pengelolaan pengadilan perdata tidak ada biaya maka tidak ada perkara. Ini kelihatan lebih kejam. Jadi kalau orang tidak membayar panjar, tidak membayar biaya perkara atas perkara yang diajukan, digugat atau dimohon melakukan gugatan atau melakukan permohonan ke pengadilan agama misalnya, selama itu tidak ada biaya panjar perkara, maka tidak akan ada perkara, tidak ada biaya, tidak ada perkara. Ini ditentukan, dikecualikan ada kecuali perkara-perkara prodeo. Maka sekarang ada yang namanya pos bakum, itu pos bantuan hukum, itu diantara yang kemudian orang-orang yang dinyatakan tidak mampu sesuai yang dia tidak mampu dan sesuai ajuan dia dinyatakan perkaranya prodeo, maka bisa mengajukan nanti ke pos bakum. Kalau dulu belum ada ini, tapi cuma perkara prodeo itu ada. Yang ketiga, dasar hukumnya ada surat. Kalau dulu bukan berbentuk surat edaran, ya pokoknya Mahkamah Agung mengeluarkan surat kepada peradilan-peradilan agama di bawahnya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam HIR ini, yang dimaksud dalam 121 HIR dan 145 RPG ini adalah biaya kepanitraan dan biaya proses. Ini maksudnya adalah berarti di dalam pola keuangan peradilan agama ada dua aspek, ada biaya kepanitraan dan ada yang kedua ada biaya proses. Nanti kita akan tahu, mungkin ada beberapa jenis perbedaan-perbedaan yang insya Allah akan saya sampaikan berikutnya. Oke. Oke. Selanjutnya ini tentang penjelasan biaya perkara. Yang dimaksud dengan biaya perkara adalah merupakan biaya-biaya pelaksanaan peradilan dalam rangka penyelesaian suatu perkara. Nanti bedanya, atau biaya perkara, atau kalau tadi dikembalikan pada uraian yang tadi, biaya perkara di sini maksudnya ada kemudian kaitannya dengan di sini biaya kepanitraan dan biaya proses. Oke. Maka uraian yang perlu kita tahu tentang biaya perkara di dalam proses peradilan atau proses peradilan, proses persidangan baik dalam bentuk gugatan atau permohonan itu masing-masing uraiannya begini di sini. Yang pertama, biaya panjar atau biaya perkara yang sudah dibayarkan oleh masing-masing orang yang melakukan gugatan atau permohonan, masing-masing pihak yang mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan itu diantara yang pertama adalah digunakan untuk biaya kepanitraan dan diantara biaya matra yang diperlukan untuk perkara tersebut. Artinya di sini meskipun kita tahu bahwasanya panitera, hakim, jurusita di pengadilan agama itu dia statusnya adalah pegawai negara, misalnya pegawai negeri. Tapi mereka itu memiliki biaya kepanitraan ada operasional yang diberikan kepada para panitera itu ketika dia melakukan satu pekerjaan tertentu. Kalau saat ini biasanya disebut dengan tunjangan atau atas kegiatan yang sudah dilakukan. Oke, misalnya panitera itu melakukan register biaya perkara atau menyusun draft rancangan misalnya terkait dengan putusan dan seterusnya, itu kan masing-masing ada biaya yang dibayarkan kepada mereka yang nantinya meskipun itu akan masuk ke dalam, kalau sampean paham pajak, ada penerimaan negara bukan pajak PNBP,
Ada penerimaan negara berupa pajak, ada penerimaan negara bukan pajak. Kayak SPP sampean itu, UKT itu masuk kategori penerimaan negara bukan pajak. Nah, sama juga dengan ini, yang termasuk dalam biaya perkara pun juga sama. Itu nanti masuknya penerimaan negara bukan pajak yang nantinya kemungkinan akan dikembalikan kepada orang-orang yang menyelesaikan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu sebenarnya yang terkait dengan biaya kepaniteraan, karena ada banyak hal nanti saya sampaikan. Yang kedua, yang termasuk dalam biaya perkara yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan untuk para saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut. Artinya ya, karena ini perkara permohonan, ini perkara gugatan, yang berkepentingan adalah orang tersebut, yang berkepentingan adalah orang yang melakukan permohonan, yang melakukan gugatan. Ini nanti akan berbeda dengan sidang di peradilan pidana. Peradilan pidana kan itu maunya negara, kalau ini kan maunya perorangan, maka semuanya dibebankan. Menghadirkan saksi, misalnya saksi, ada saksi ahli, terutama berapa biaya yang diperlukan untuk biaya saksi ahli. Kalau kemudian misalnya para pihaknya itu ada yang tidak dimengerti bahasanya, maka perlu penerjemah. Ada kemudian orang saksi ini kan juga, saksi ini ada pengambilan sumpahnya yang diapakan nanti, apa yang dipersaksikan itu berbohong atau tidak, kemudian mereka harus disumpah. Ini semuanya masing-masing ada rincian biaya-biaya masing-masingnya. Oke. Para saksi. Yang ketiga, yang termasuk dalam biaya perkara, artinya biaya perkara yang sudah dibayarkan, dipanjarkan oleh masing-masing pihak itu. Di antara ketiga, biaya pemeriksaan setempat dan tindakan lain, atau dalam bahasanya biasa disebut dengan discinte. Discinte itu biaya pemeriksaan setempat. Misalnya kemudian ada terjadi gugatan atas sengketa tanah, atau kemudian sengketa waris misalnya. Nah, kan ada biaya pemeriksaan setempat itu. Misalnya hakim dan para paniteranya atau jurusitanya datang ke lokasi untuk mengecek apakah benar ini miliknya ini dan seterusnya. Kan mereka melakukan pemeriksaan setempat keluar dari pengadilan. Nah, itu kan biaya perjalanan dinasnya, biaya perjalanannya yang ini itu dibebankan kepada para pihak. Oke. Yang keempat, yang termasuk terkategori dalam biaya perkara adalah biaya pemanggilan para pihak itu. Pemanggilan, misalnya kalau dulu sih masih sering pakai surat, sekarang kan sudah biasanya by phone misalnya. Ya, misalnya sekarang itu by phone dan seterusnya, meskipun tetap surat harus ada, tapi biasanya kadang di awal dengan by phone, ada pemberitahuan dan lain atas perintah PA yang berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi tetap pos atau kemudian biaya posnya yang diperlukan untuk pemberitahuan, atau kemudian biaya pengantaran yang dilakukan oleh jurusita kepada orang masing-masing pihak itu. Nah, ini diantara 4 aspek yang dibebankan kepada para pihak, kaitannya dengan apa yang sudah dibayarkan oleh para pihak itu terkait biaya ini, dibebankan kepada masing-masing pihak itu. Ini apa, bukan dibeban, artinya diberi. Artinya 4 hal ini yang menjadi beban para pihak atau pihak-pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan untuk membayar, untuk mengcover seluruh biaya itu. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah sampaikan terkait dengan biaya proses, sekarang biaya perkara, yang sekarang kaitannya dengan biaya proses. Biaya proses adalah sesuai dengan berdasarkan aturannya, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018
12 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya, maka yang dimaksud dengan biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara, dan hak uji material pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya yang dibebankan kepada para pihak atau kepada pihak yang berperkara. Nah, ini ada dua penjelasan. Meskipun misalnya nantinya kadang begini. Oke. Orang mengajukan perkara, misalnya biasanya perusahaan, sengketa perusahaan misalnya, orang mengajukan perkara. Nanti biasanya di dalam gugatannya kan seorang yang melakukan gugatan itu menuntut tergugatnya, penggugat itu menuntut tergugatnya untuk misalnya membayar biaya perkara dan seterusnya. Nanti biasanya di dalam putusan hakim itu biasanya akan di akhirnya biasanya membebankan kepada misalnya ada satu pihak atau kepada semua pihak yang berperkara itu. Atau kemudian membebankan semuanya dari para pihak yang berperkara, baik nanti pihak yang turut serta dan seterusnya itu akan diikutkan sebagai penanggung jawab atas biaya atas kejadian atau perkara yang sudah diajukan oleh salah satu pihak itu. Artinya kadang tidak semuanya hanya dibebankan kepada penggugat ataupun pemohon, tapi bisa saja kemudian para tergugat itu pun sesuai putusan hakim, nanti putusan hakim yang akan menilai apakah tergugat itu punya kewajiban dan seterusnya untuk membayar biaya perkara atau tidak, nanti tergantung putusan itu. Maka penjelasan di sini memang begitu. Yang dibebankan bisa kepada satu pihak berperkara atau kepada pihak secara keseluruhan pihak yang berperkara itu. Oke. Ya. Tadi pengertian tentang biaya proses, maka ini yang kedua, pengelolaan biaya, penjelasan tentang pengelolaan biaya proses. Untuk apa aja sih sebenarnya biaya proses yang dibebankan kepada yang kemudian digunakan oleh peradilan agama itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 15A SK Panitera nomor 10 tahun 2019. Yang dimaksud dengan pengelolaan biaya proses adalah proses dibukukannya secara khusus bagaimana yang diatur dalam Pola bin Dalmin. Nanti di belakang saya sampaikan 1-2 contoh terkait dengan Pola bin Dalmin itu. Jadi seluruh kegiatan proses yang ada, kegiatan biaya proses yang ada di pengadilan yang diawali dengan tadi itu panjar biaya perkara misalnya, semuanya itu harus dibukukan. Kegiatan apapun itu, sekecil apapun biaya yang dikeluarkan atas proses biaya perkara itu, atas biaya proses kegiatan peradilan itu, maka harus dibukukan dengan baik nanti melalui jurnal induk atau buku induk keuangan perkara misalnya. Oke. Siapa yang penanggung jawab pada pengelolaan biaya proses di pengadilan agama? Pasti ketua pengadilan. Ketua pengadilan dia sebagai leadernya, dia yang mengkomandoi seluruh kegiatan di peradilan agama. Maka di pengadilan agama itu meskipun nanti ada bagian keuangan, ada kasubag keuangan, kalau kemarin di awal kita sudah memetakan mana toh yang kaitannya dengan kepanitraan, ada panitera, dan yang kedua ada mana toh yang kategorinya sebagai sekretaris peradilan. Nah, mana yang bagian urusan tata usaha, mana yang bagian kaitannya dengan urusan kepanitraan peradilan. Meskipun ada kabag keuangan, kasubag keuangan dan seterusnya, tapi mereka secara hierarki pertanggungjawabannya, koordinasinya kepada ketua pengadilan. Maka semua penanggung jawab ini ada di bawah ketua pengadilan. Yang kedua, berapa besaran pengelolaan biaya proses itu dan siapa yang menentukannya?
ada beberapa penjelasan sebenarnya. Ada kemudian yang sudah dijelaskan beberapa hal tertentu itu sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan biaya-biaya tertentu itu. Tapi ada juga kemudian berdasarkan keputusan pengadilan agama, tetap kemudian meskipun sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung biaya proses masing-masing misalnya, itu tetap harus dikonsiderasikan dengan penjelasan atau uraian berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Bangkalan misalnya, tentang besaran berapa masing-masing besaran kegiatan-kegiatan operasional dalam proses perkara peradilan itu. Maka besarannya tetap harus ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama. Peruntukan untuk biaya proses, ya, kepentingannya kaitannya dengan ini. Ada administrasi, ada ATK, alat tulis kantor, misalnya materai, biaya redaksi, fotokopi, penggandaan dan lain-lain. Ini yang peruntukannya biaya proses tadi agak berbeda sebenarnya kaitannya dengan pengelolaan biaya perkara. Kalau biaya perkara lebih ke misalnya pemanggilan para pihaknya, untuk biaya saksi dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau di sini untuk biaya proses adalah proses kegiatan itu pastinya dalam proses persidangan, dan terus nanti ada butuh ATK, ada penataan redaksi lagi misalnya saja, karena barangkali kan ada orang tertentu yang ketika mengajukan gugatan itu tidak melalui pengacara atau advokat, dia mengajukan gugatan secara langsung, maka panitera itu kan bertugas untuk menata redaksi agar kemudian sesuai dengan bahasa dan kaidah-kaidah hukum itu. Oke. Uraian yang lebih lengkap sesuai dengan peraturan nomor 5 ya, peraturan nomor 3 tahun 2012 pasal 5 peraturan Mahkamah Agung. Beberapa kegiatan yang bisa dibiayai dengan biaya proses itu diantaranya adalah yang pertama materai, ya, ada biaya redaksi tadi sudah diuraikan, ATK alat tulis kantor, penggandaan fotokopi misalnya, konsumsi persidangan, ya, snacknya hakim dalam proses persidangan itu bisa diambilkan dari pembagi biaya proses. Ada pengiriman pemberitahuan register ke pengadilan pengaju dan pihak-pihak, salinan putusan berkas perkara dan lain-lainnya. Ini berkasnya. Kalau tadi lebih ke saksinya, pemanggilan dan seterusnya itu. Nah, ini pemberkasan, setelah berkas semuanya itu ada biaya perkaranya, biaya penyelesaian perkara dan seterusnya. Ada insentif tim pengelola biaya proses, ya karena di pengadilan ada kemudian insentif berarti kan insentif lah yang dihitung biaya proses misalnya 20.000 misalnya, ada insentif timnya yang ngelola biaya proses mulai awal sampai akhir, tim keuangan biasanya satu perkara misalnya diselesaikan ada untuk biaya proses itu. Oke. Ada pengarsipan, ya pengarsipan sendiri ada biayanya. Nah, ada monitoring dan evaluasi. Monitoring biaya yang dibebankan untuk melakukan monitoring atas putusan itu, atas proses yang ada di sini, putusan dan seterusnya, ada monitoring pelaksanaannya seperti apa dan seterusnya. Maka secara keseluruhan ini nanti akan diprodoli masing-masing agar kemudian biaya panjar biaya perkara itu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan sedemikian. Maka di luar ini, kalau sesuai dengan perma ini, ya berarti kan tidak masuk dalam biaya proses. Oke. Selanjutnya, ini maka karena banyaknya proses kegiatan yang ada yang membutuhkan uang, biaya dan seterusnya pada pengadilan agama itu kan, cara ngeceknya itu kan diantaranya ya melalui ada jurnal keuangan perkara atau buku keuangan perkara, ya jurnal keuangan perkara. Di sini disebutkan buku jurnal perkara. Oke, itu contohnya tadi. Buku jurnal keuangan perkara itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat tentang
Ini kegiatan penerimaan pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara, maka bisa disimpulkan bahwa buku jurnal perkara ini merupakan rekening koran bagi pembayar panjar perkara yang digunakan sebagai pertanggungjawaban panitera terhadap pihak ketiga selaku pembayar panjar perkara. Apa kan tadi? Agar kemudian sinkron antara mulai tadi proses biaya perkara, biaya proses sesuai dengan surat atau surat edaran atau surat keputusan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung, yang dibebankan yang bisa diklaim sebagai biaya perkara itu apa saja. Yang bisa diklaim untuk pembayaran biaya proses itu apa saja. Agar kemudian itu sesuai, maka kan pengadilan itu butuh yang namanya buku jurnal perkara. Buku jurnal perkara itu kan jika kemudian di dalam prosesnya, di dalam proses persidangan, dalam proses mulai awal gugatan atau awal permohonan sampai pada putusan terakhirnya, biaya proses itu, biaya secara keseluruhan itu terekam. Maka perlu yang namanya buku jurnal keuangan. Nah, ini contohnya yang kedua di sini. Ini contoh di insya Allah yang di buku yang file yang saya kirimkan itu sudah ada, bisa dibuka di buku itu. Maka di sini ada penjelasan contoh buku jurnal keuangan perkara. Ini contoh saja. Maka bisa berbentuk kertas atau kemudian kartu kayak SPP dulu, kalau dulu ada yang namanya kartu SPP itu kan. Nah, maka di sini harus tertulis semuanya. Oke, ini ada kode tertentu, contohnya ada kode PA tingkat 1G, berarti ini contoh yang gugatan. Maka kalau untuk permohonan berarti diganti P, sama kayak putusan. Nomor perkara, berapa nomor perkara yang sudah diajukan, penggugatnya siapa saja, tergugatnya siapa saja yang masuk itu. Nah, ini kan sebenarnya kayak kartu itu, kayak kartu pembayaran SPP itu. Nah, semuanya nanti ada uraiannya. Nomor 1 misalnya sekarang tanggal 15 April 2020, uraiannya panjar biaya perkara. Pertama kan panjar biaya perkara. Penerimaan misalnya 500.000. Oke, misalnya nanti akan diisi 2 tanggal, misalnya tanggal 20 April, tadi 15, tanggal 20 April di sini tertulis 20 April. Kalau tadi misalnya mana bisa tanggal yang pertama tadi tanggal 15. Tadi tanggal 15 April. Nah, ini terlalu besar fontnya. 15 April 2020. Nah, kan misalnya begini. Nah, nanti uraiannya seperti apa dan seterusnya. Yang tanggal kedua kegiatan nomor 2 tanggal 20 misalnya uraiannya berarti misalnya kaitannya dengan pemanggilan, kalau ini gugatan pemanggilan tergugat, pengeluaran misalnya 20.000 kan begitu. Nah, ini terus nanti sampai kemudian selesai perkara setelah dinyatakan ingkrah, total biaya perkara berapa, panjar biaya perkara tadi berapa. Misalnya di awal ada ini uraiannya, tadi misalnya 500.000 misalnya. Nah, 500.000. Maka bisa saja kemudian di akhir nanti misalnya total pengeluarannya masih 400.000. Nah, total misalnya terakhir tinggal 450.000 misalnya. Berarti kan nanti ini yang kemudian nanti
dimaksudkan sisanya, oh berarti total penerimaannya pengeluarannya 450.000 kan, berarti sisa ada tinggal 50.000, ini total sisa kembalian biaya perkara dan seterusnya. Kalau kemudian dari gugatan misalnya tadi bayarnya 500 penerimaan, tapi dalam proses satu kegiatan 2, 3, 4, 5, 6 mulai kegiatan biaya perkara, biaya proses dan seterusnya melebihi dari panjar biaya perkara, biasanya kadang di tengah-tengah itu sudah ditentukan, oh tadi panjarnya 500.000, masih di tengah proses sudah habis 600, maka biasanya para pihak itu diminta lagi membayar biaya panjar biaya perkara kedua, karena masih 600 tadi sudah min 600, nanti kan akhirnya ketahuan, oh sampai akhir nanti seperti apa, total penerimaan berapa, total pengeluaran berapa. Ini per lembar ini, kalau ini per perkara, setiap perkara harus ada ininya untuk mengetahui proses dan seterusnya. Oke, lanjut. Selain kemudian tadi ada buku jurnal keuangan perkara tadi, ya, setiap masing-masing perkara. Tadi ini kan bukan keuangan perkara, berarti kalau keuangan perkara berarti kan secara keseluruhan. Setiap pemohon, setiap penggugat harus punya masing-masing kartu itu. Selain itu, di dalam pengadilan harus ada jurnal keuangan pada pengadilan agama. Oke, saya lanjutkan. Di sini. Kalau tadi sebelumnya tadi ada terpotong sedikit, ada kesalahan teknis, mohon maaf. Pak tadi bicaranya tentang ini, tentang jurnal keuangan perkara, maka di dalam peradilan terkait jurnal keuangan perkara ada masing-masing beda. Ini ada beberapa buku model-model jurnal keuangan pada PH, maka di antara tugasnya itu kan yang teman-teman yang ada di klaster ini tentang pola pendalaman keuangan perkara kan, di antara tugasnya adalah membuat buku jurnal perkara permohonan. Kalau tadi kodenya adalah jurnalnya P. Oke, kan kodenya P. Kalau kemudian yang kedua perkara gugatan, nanti kodenya G. Ada HIP A2 ini jurnal perkara banding, ada perkara kasasi, ada perkara PK, ada buku jurnal biaya eksekusi dan seterusnya. Masing-masing berbeda, masing-masing punya ada formulir atau tabelnya sendiri. Yang terakhir penjelasan terakhir, selain kemudian buku jurnal masing-masing biaya perkara itu, maka ini bicara tentang buku induk keuangan perkara secara keseluruhan. Maka di sini uraiannya adalah berisi semua kegiatan yang terjadi dalam buku jurnal keuangan perkara. Oke. Kalau tadi buku jurnal keuangan perkara itu kan per satu pemohon, satu penggugat, satu buku. Maka harus kemudian dimasukkan ke dalam buku induk keuangan perkara. Maka harus disalin dalam buku induk keuangan perkara yang berupa buku tabelaris, maka berbentuk tabel-tabel. Hal ini digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara untuk semua perkara yang masuk di pengadilan dan dicatat setiap hari. Artinya setiap satu kartu itu, pada tanggal 20 misalnya 20 April nomor perkara A, nomor perkara 1, nomor perkara 2, nomor perkara 3 membutuhkan, oh ini yang kemudian tadi biaya perkaranya sekian, kartu A, nomor gugatan A, nomor gugatan 1, nomor gugatan 2, nomor gugatan 3 pada tanggal 20 April ini mereka semuanya panjar biaya perkaranya dikeluarkan untuk kebutuhan ATK, penggandaan, pemanggilan saksi dan seterusnya, itu kan dilaporkan semuanya di dalam buku induk yang dicatat setiap hari itu. Jadi di akhir hari misalnya semuanya misalnya ya mencatatkan ini. Dengan demikian maka dalam satu hari mungkin akan tercatat kegiatan penerimaan dan biaya perkara untuk lebih dari satu perkara. Maka contoh buku induk keuangan perkara kan begini. Ini macam buku induk biaya perkara ada beberapa. Kalau tadi misalnya yang di buku jurnal kan ada jurnal
keuangan perkara permohonan, perkara gugatan, ada kemudian perkara eksekusi dan seterusnya. Maka di sini juga ada buku induk keuangan perkara. Yang pertama kodenya KIP A6, buku induk keuangan perkara. Yang kedua ada buku keuangan eksekusi, maka dibedakan. Yang ketiga ada buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan. Nah, ini kan uang hak-hak kepaniteraan kayak pemanggilan saksi dan seterusnya, itu kan ada biaya per satuan item, itu hak-hak kepaniteraan yang kemudian diambil berapa dan seterusnya. Ini yang saya contohkan misalnya buku induk keuangan perkara. Untuk yang lainnya silahkan dilihat di buku yang sudah pernah saya sampaikan. Misalnya nomor urut 1, hari ini tanggal 15 April 2020 nomor perkara 1, jumlah panjang perkaranya kemarin 500. Habis sudah materainya sudah 12.000, ada redaksinya misalnya ada 10.000. Ini kan kalau biaya redaksi kan disesuaikan dengan putusan pengadilan agama, ketua pengadilan agama masing-masing. Di sini ini kaitannya dengan redaksi, maka ini dengan biaya yang ada di sesuai keputusan. Administrasi perkaranya ada enggak pengeluaran hari ini? Enggak ada, misalnya hanya biaya materai dan redaksi. Yang kedua misalnya hari pas tanggal 15 April semuanya 15 April nomor perkara 2, jumlah panjang yang kemarin dibayarkan misalnya 300.000 misalnya. Hari ini ada administrasi perkara apa ATK misalnya, administrasi perkara dan lain-lainnya, maka jumlah seperti apa, jumlah total secara keseluruhan ini adalah jumlah total secara keseluruhan. Oke. Mungkin untuk selanjutnya nanti hal-hal yang tertentu yang mungkin masih belum dipahami atau perlu ditanyakan, didiskusikan baik tentang materi hari ini atau kemudian materi tentang tugas yang sudah kita bagikan sebelumnya, bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.